Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi' wa ummatihi ajmain. Kepada hadirin peserta atau siswa kuliah ilmu kesehatan hewan di Maya Laboratories, pada yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024, saya DRH Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan hewan kurban. Karena ini berkaitan dengan kegiatan ibadah ritual nanti pada tanggal 17 Juni tahun 2024, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang mana masyarakat Muslim Indonesia akan melaksanakan ibadah Idul Adha dengan melaksanakan kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kurban tersebut nilai manfaatnya untuk masyarakat secara luas, tidak hanya orang Islam. Jadi artinya kalau kurbannya orang Islam ini kan rasional, jadi menyembelih hewan kurban keikhlasan untuk Allah, tetapi dagingnya ini untuk kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, baik yang Islam maupun yang tidak Islam. Karena hewan kurban ini dagingnya itu tidak hanya disyariatkan hanya untuk fakir miskin, bukan. Hanya untuk orang Islam, bukan. Tapi untuk seluruh masyarakat berhak menerima daging kurban. Maka dari itu kewajiban kita sebagai praktisi kesehatan hewan dan peternakan, kita wajib menyampaikan ilmu tentang pemeriksaan hewan kurban agar nanti hewan yang dikorbankan memenuhi syarat baik secara syariat agama Islam maupun secara kesehatan. Kemudian daging nanti yang dikonsumsi oleh masyarakat juga memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Langsung saja, pemeriksaan hewan kurban itu, karena ini hewan kurban kaitan ibadah, pertama kali dasarnya adalah bukan kesehatan dulu, tapi menurut syariat agama Islam. Nah, menurut syariat agama Islam juga sama, satu pertama harus sehat. Yang satu adalah pertama ada sehat. Jadi secara umum, orang awam tahu bahwa hewan itu sehat. Yang kedua adalah dia harus sempurna. Harus sempurna. Artinya sempurna tidak boleh ada cacat. Tidak boleh katakanlah ekornya dipotong, tidak boleh dikebiri, tidak boleh matanya buta satu, tidak boleh kakinya pincang. Artinya hewan ini sempurna. Nah, kemudian secara estetika cantik dia, memang harus cantik. Jadi tapi ini memang tidak wajib. Jadi dia dilihat menyenangkan, gitu. Proporsional, kepalanya tidak terlalu besar, kakinya juga panjang, tulang belakangnya panjang, kemudian ekornya juga proporsional, bulunya mengkilat. Nah, ini Islam juga begitu. Disunahkan lagi kalau bisa warna putih, tapi tidak menjadi syarat mutlak. Tapi jangan sampai warna putih ini akhirnya dimanfaatkan oleh para pedagang. Ini warna putih mahal, tidak ada bedanya kalau beli, karena belinya per kilogram berat badan harga beli itu. Kemudian setelah itu sehat cantik ini disunahkan ya. Kemudian sehat sempurna cantik, kemudian jantan. Nah, jantan ini memang tidak wajib. Tetapi Islam menekankan jantan. Kenapa? Karena kalau jantan ini satu, istilahnya tidak bereproduksi, tidak menghasilkan anak. Kalau seandainya dihasilkan betina, nanti akhirnya terjadi kepunahan. Makanya disunahkan harus jantan. Yang kedua, jantan ini postur tubuhnya lebih besar. Berikutnya, kalau jantan ini ototnya juga lebih banyak, lemaknya lebih sedikit. Itu kalau hewan ternak jantan. Ini harus diutamakan jantan. Nah, kemudian 5 usia. Usia ini kenapa usia? Ini kaitannya sama pencapaian berat badan.
Ya, contoh kalau usia harus berapa? Diusahakan baik sapi maupun kambing domba itu paling ideal minimal 1,5 tahun. Kenapa? Kalau kambing domba umurnya baru 1 tahun, beratnya juga baru istilahnya rata-rata sekitar baru 30 kiloan. Tapi kalau 1,5 tahun minimal di atas 40 kilo. Jadi idealnya adalah 1,5 tahun. Nah, kemudian kalau sapi sama, sapi kalau umurnya di bawah 1,5 tahun atau di bawah 18 bulan, itu paling beratnya juga rata-rata di bawah 400 kilo, paling 325, 350. Tapi kalau sudah mencapai 1,5 tahun, minimal 375 sampai 400 kilogram berat badan. Ini usia ini sangat penting. Nah, kemudian makanya ini berkesinambungan, cantik sempurna. Contoh katakanlah, wah umurnya udah 5 tahun, tapi kerdil, ya tidak bisa. Kenapa? Persembahan kepada Allah harus yang terbaik. Kan ada yang 5 tahun, tapi kerdil, kepalanya kecil, kakinya pendek, tulang belakangnya melengkung. Ya tidak artinya secara syariat tidak dosa, tetapi artinya ya tidak utama. Ini penting secara kemudian sehat, sempurna, secara estetika cantik, kemudian jantan, kemudian usia masuk. Kemudian mungkin kalau ada yang salah atau lupa mohon diingatkan. Kurang lebih inilah harus mencapai persyaratan ini harus tercapai. Kemudian kesehatan. Kesehatan ini kita harus melakukan pemeriksaan pemilihan dulu atau pemeriksaan hewan sebelum dipotong. Artinya ketika mau beli kita harus memilih. Namanya pemeriksaan antemortem. Ada pemeriksaan sebelum disembelih. Pemeriksaan jadi sebelum disembelih. Mortem. Nah, pemeriksaan ini melalui pemeriksaan fisik sama dengan pemeriksaan kesehatan. Nah, pertama kali lihat apa? Lihat fisik secara keseluruhan. Keseluruhan tadi ya, di syariat tadi sudah tercapai ya. Itu pertama kali secara fisik kesehatan kita melihat dulu mata. Jadi matanya yang sehat itu bersinar dan saat dia ditempel tangan sedikit dia langsung refleksnya cepat bersinar dan segar. Mata dulu. Kemudian tidak ada kotoran atau ada cairan atau ada belean kalau orang Jawa. Tidak ada rembes baik di sudut mata maupun di matanya. Jadi mata tidak berair. Mata bersih, bersinar, tidak ada kotoran baik lendir maupun lendir kering ya atau belean mata. Kemudian setelah itu dibuka konjungtiva mata. Konjungtiva mata atau mukosa mata. Jadi konjungtiva mata yang sehat itu warnanya pink, tidak merah, tidak putih, apalagi istilahnya pucat. Kalau pink berarti sehat, tapi kalau merah ada peradangan pada organ dalam, entah diare,